Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli Trihandayani di pembelajaran geografi kelas 12. Presentasi PowerPoint kali ini, Bu Yuli akan menjelaskan untuk materi KD 3.2, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Khusus untuk PPT kali ini, materinya tentang struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Materinya adalah kita akan membahas tentang pengertian desa, pengertian kota dari beberapa ahli, karakteristik desa dan kota, struktur keuangan baik pola pemukiman di pedesaan, pola keuangan kota, perkembangan desa dan juga teori-teori tentang perkembangan kota. Yang pertama, definisi atau pengertian desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi ada asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Menurut Bintarto, desa itu adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Nah, hasil perpaduan itu diwujudkan atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Nah, kita sebagai orang desa, karena memang hampir 80% masyarakat Indonesia itu tinggal di desa, setidaknya kita mengetahui ciri-ciri dan karakteristik desa. Nah, ciri-cirinya apa saja? Presentasi PowerPoint kali ini, Bu Yuli akan menjelaskan untuk materi KD 3.2, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Khusus untuk PPT kali ini, materinya tentang struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Sedangkan untuk definisi kota, menurut Bintarto, kota itu satu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Jadi orang kota itu tingkat perekonomiannya lebih tinggi dari orang desa dan mereka sifatnya materialistis. Kemudian pekerjaannya juga heterogen atau bermacam-macam, tidak hanya sebagai petani saja seperti yang ada di desa. Kemudian menurut Ward, kota adalah satu pemukiman yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya. Sudah dijelaskan tadi bahwa heterogen itu tidak hanya satu macam pekerjaan atau satu suku saja, tapi di kota itu terdapat berbagai macam manusia, penduduk dengan latar belakang, suku, dan lain sebagainya, serta berbagai macam pekerjaan. Sedangkan menurut Max Weber, kota adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Menurut ahli berikutnya, PJ Emnes, bahwa dari segi morfologi, kota itu memiliki cara bangun dan bentuk fisik bangunan yang berjejal karena padat penduduk. Dari segi ekonomi, bukan sebagai daerah agraris, tetapi cenderung sebagai daerah industri, perdagangan, dan juga niaga, serta sebagai pusat pemerintahan. Kemudian yang berikutnya, dari segi sosial, kota merupakan wilayah kosmopolitan. Ada hubungan sosial impersonal, kemudian
sepintas lalu seperti sebuah wilayah yang terkotak-kotak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980, kota itu suatu wadah yang memiliki batasan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dan kota sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris seperti ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, serta fungsinya sebagai pusat pertumbuhan dan juga pemukiman. Berikutnya adalah karakteristik kota. Kota itu memiliki ciri atau karakteristik satu, mesti terdapat tempat-tempat atau pasar, pertokoan, supermarket, dan juga pusat perdagangan. Selalu ada pusat kegiatan atau disebut dengan CBD, Central Business District, atau DPK, daerah pusat pertumbuhan. Ketiga, mesti tempat rekreasi dan olahraga. 4, ada pelapisan sosial ekonomi yang tajam, sifat individualistik, adanya heterogenitas kehidupan, hubungan bersifat kepentingan. Jadi setiap hubungan di perkotaan itu selalu memiliki orientasi kepentingan. Kemudian yang ke-8, adanya segregasi keruangan sehingga dapat menimbulkan pengelompokan. Di slide ini, Bu Yuli akan jelaskan perbedaan kualitatif dan kuantitatif desa. Sudah jelas ada 2 kolom pembeda, ada desa, ada kota, kemudian unsur pembedanya ada yang sebelah kiri. Berdasarkan mata pencarian sudah jelas, desa itu merupakan wilayah agraris sedangkan kota non-agraris. Artinya mereka sifatnya homogen untuk desa sedangkan kota heterogen, berbagai macam pekerjaan. Untuk di desa ruang kerjanya lapangan terbuka, sedangkan kota ruang tertutup. Desa tergantung musim dan cuaca, sedangkan kota tidak mementingkan musim dan cuaca. Kemudian di desa kepadatan penduduknya rendah, sedangkan di kota kepadatan penduduknya tinggi. Desa memiliki stratifikasi sosial yang sedikit atau sederhana, sedangkan di kota stratifikasi sosialnya kompleks dan banyak. Sifat kelompok di desa Gemeinschaft, kemudian kotanya Gesellschaft. Mobilitas penduduk di desanya rendah, kalau kota sangat tinggi, dan status sosial di desa itu stabil, sedangkan di kota tidak stabil. Sehingga perubahan status sosial di kota lebih cepat berubah dibandingkan di pedesaan. Struktur keruangan desa dan struktur kota. Nah, gimana sih pola pemukiman pedesaan? Kita yang sebagian besar berada di pedesaan pasti sudah mengenal pola pemukiman. Pola berarti bentuk. Ada pola terpusat seperti tampak pada gambar sebelah kanan. Nah, pola terpusat ini biasanya mendekati sumber mata air atau mendekati satu fasilitas. Kemudian yang kedua, ada pola tersebar atau terpencar yang disebut dengan fragmented rural statement type. Kemudian pola memanjang atau linier, land village community type. Kemudian yang keempat ada pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Ini adalah gambaran dari bentuk atau pola pemukiman di pedesaan. Ada yang terpencar, ada yang menggerombol, ada yang linier atau memanjang. Nah, memanjang ini bisa memanjang pantai, memanjang jalan raya, memanjang sungai, memanjang rel kereta api kalau untuk daerah perkotaan. Perkembangan desa. Dasar perkembangan desa itu dilihat dari lahan pertanian, topografi, dan fasilitas irigasi. Dikatakan desa memiliki potensi tinggi, dia berpotensi jika lahan pertaniannya bagus, subur, luas, topografinya datar, fasilitas irigasinya sangat memadai. Sedangkan desa yang memiliki potensi sedang, maka potensi lahan pertaniannya sedang, topografinya juga, fasilitas irigasinya juga tidak begitu baik atau sangat sedang saja. Sedangkan potensi rendah, maka lahan pertaniannya cukup, topografinya juga tidak bagus, fasilitas irigasinya tidak terpenuhi dengan baik. Pola keruangan kota. Bisa dilihat di slide ini, ada pola keruangan kota konsentris, ada pola keruangan kota sektor, dan ada multiple nuclei atau disebut dengan inti ganda. Yang pertama, yang konsentris.
Maaf, yang sektoral. Ini ada beberapa zona, ada 5 zona. Zona pertama disebut dengan daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District. Ini di sini pusat dari semua kegiatan. Ada perkantoran, ada pemerintahan, ada pasar dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian yang kedua ada zona grosir atau manufaktur. Yang ketiga ada pemukiman kelas rendah. Yang keempat pemukiman kelas menengah dan zona 5 adalah pemukiman kelas atas. Ini eksklusif, dia menyendiri dibandingkan zona-zona yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah konsentris. Ada 5 zona. Zona yang pertama adalah daerah pusat kegiatan atau Central Business District, DPK tadi ya. Zona yang kedua peralihan, zona perdagangan beralih ke pemukiman. Biasanya ini kota-kota besar seperti ini. Sehingga kalau di daerah-daerah atau kota di Indonesia itu mesti ada kota lama, ada kota baru. Zona yang ketiga ada pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona keempat pemukiman kelas menengah. Zona kelima pengelaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Ini merupakan peralihan antara perkotaan dan pedesaan atau rural. Ini adalah bentuk keruangan kota menurut teori inti ganda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada inti atau CBD atau DPK, ada daerah medium, ada daerah kelas rendah, yang kelima ada daerah kelas tinggi, ada manufaktur, yang ketujuh ada daerah outlying business district, kemudian ada daerah suburban, kemudian yang kesembilan adalah suburban industri suburban. Jadi dari ketiga teori tata ruang kota tadi ada konsentris, sektoral, dan juga inti ganda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap kota memiliki bentuk tata ruang yang berbeda. Gitu. Ini karena teorinya ada 3, maka kita bisa menghubungkan atau bisa menganalisis kota-kota kita yang ada di Indonesia termasuk kota bentuk konsentris, sektoral, atau juga inti ganda bisa dilihat dari teori yang sudah Bu Yuli jelaskan. Demikian penjelasan tentang keruangan desa dan kota. Semoga bermanfaat. Silakan diulang kembali untuk melihat agar kalian paham dan mengerti tentang pola keruangan desa dan kota. Kita bertemu lagi di presentasi PowerPoint materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.